sains zaman sekarang ini menyebutkan bahwa mereka menyebutnya you have 3 brains, dia bilang Anda punya 3 otak. Ini otak di kepala, yang kedua otak di perut, dan otak di sini. Makanan atau makan itu menjadi salah satu hal yang menjadi penting dalam hidup. Kenapa penting? Karena bahkan di surga pun Allah udah menyiapkan makanan untuk kita. Betul. Karena yang namanya manusia Harus makan itu. harus makan. Harus makan. Karena dia diberi nafsu oleh Allah kan gitu. Jadi Di surga aja makan kok. Hah? Di surga aja makan. Kenikmatan. Gitu. Jadi apa yang menarik dari makanan? Jadi gini, sebelum kita bahas makanan, jadi bahwa ternyata semua bagian dalam tubuh kita itu, ini tadi saya lupa Ustaz. Nanti kita bisa masukin sedikit ini nih. Ini salah satu itu yang terbaik ya, saffron. Oh. Biar lupa nanti kalau ada. Kalau saffron tuh gimana saffron, Dok? Ya, saffron gitulah. Ini produknya luar negeri. Atau Indonesia nggak tumbuh, tapi nggak apa-apa. Itu buat bumbu juga. Di Timur Tengah kayak pada pakai paksa kayak Ya, saffron. dijual banyak. Saffron. Banyak za'faran. Bagus lah pokoknya. Nah, hadis Nabi juga ada. Oh ada? Ada za'faran tuh ada di hadis Nabi. Itu nanti kita bahas. Nah, siap. Kapan kita Ini bahas? belum selesai. Belum, lanjut Baik. dulu. Jadi, Bapak sekalian, subhanallah ya. Jadi ternyata tubuh manusia itu dia terkoneksi, Ustaz. Nyambung satu dengan yang lain. Bahkan yang luar biasanya, sains zaman sekarang ini menyebutkan bahwa mereka menyebutnya you have 3 brains, dia bilang Anda punya 3 otak. Ini otak di kepala, yang kedua otak di perut, dan otak di sini. Jadi hati, kalau heart dikatakan hati atau jantung, kemudian usus dan kepala. Otak. Nah, yang luar biasa lagi, para ahli itu menyebutkan ini sebenarnya apa masalah perilaku atau apa masalah-masalah kesehatan saat ini, atau termasuk juga perubahan perilaku yang, atau bukan masalah, atau penyebabnya yang menyebabkan terjadi seperti itu. Itu ternyata ya kalau bahasa gampangnya sih ada konslet. Jadi ketiga hubungan ini yang paling dominan itu adalah gut brain. Jadi gut itu usus dan brain. Jadi apa-apa yang ada di usus kita itu akan mempengaruhi moodnya kita. Nah, yang menariknya lagi, 70% serotonin atau hormon bahagia itu dibuat di usus. Apa yang terjadi di usus kita akan ngefek ke mood kita, ke kecemasan kita, depresi kita, dan fokus kita. Dan lain. Itu saya kan. Dan yang menarik lagi, Bapak Ibu sekalian, itu ternyata usus dan otak, gut, usus gitu kan, GUT, dan otak itu constantly, mereka terus-menerus berkomunikasi dan saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi. Saling mempengaruhi. Interaksi ini disebut dengan axis. Jadi gut, jadi aksis otak dan usus. Maknanya adalah apa yang terjadi atau berlaku di usus dapat mempengaruhi perilaku, performa otak, mempengaruhi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan bagaimana seseorang itu bertingkah laku. Mirip dengan yang tadi saya sampaikan. Itu udah kalau di buku-buku tentang ini, tentang biasanya ini buku ini akan disampaikan di awal-awal sebelum orang menuntut ilmu. Bukan betul. Jadi ini salahnya di pendidikan kita, Dok. Ini ngomong pendidikan dikit, Dok ya. Itu orang begitu masuk sekolah atau kuliah itu langsung dijejali ilmu gitu. Sekalinya ada apa namanya itu masa orientasi itu, ospek gitu, ya kan? Sekalinya ada ospeknya nggak bener. Ospeknya nggak benar. Nggak benar kan? Ospeknya dibuat orang menjadi hina. Menuntut ilmu orang mulia loh, dibilang jadi orang gila. Ya. Padahal di dalam Islam itu sebelum orang menuntut ilmu, mulai belajar ilmu itu kan akan diberikan berbagai macam hal tentang masalah adab ilmu. Betul. Adab berilmu, adab dengan guru, adab sesama murid dan segala macam. Dan itu ada sekian banyak kitab ulama tentang itu. Sekian banyak sekali, Dok. Begitu pentingnya. Nah, itu biasanya di sebagian buku itu di antara babnya adalah bab tentang masalah makanan. Oh, ada bab makanan. Bab makanan di dalam pembahasan tentang menuntut ilmu. Subhanallah. Bayang nggak itu? Kenapa ulama sampai gitu?
Tahu kan? Itu menunjukkan ada hubungan sangat kuat tentang apa yang kita masukkan di usus kita dengan brain kita. Ternyata dari dulu sebenarnya. Dari dulu. Udah paham mereka. Bahkan mereka akan katakan, hindari ini. Kalau kamu penuntut ilmu, jangan makan yang ini. Oh, kalau, ada Ustaz ya? Iya, kalau kamu penuntut ilmu, makan yang begini karakternya. Kamu makan ini, dan seterusnya. Itu disebutkan. Kalau kamu mau cerdas, mudah menghafal, makan ini. Ya gitu dong. Oh, ada ya? Ada. Nah, itu yang... Jadi benar ya, ada hubungan kuat dengan brain kita. Brain. Jadi, bahkan sampai ke tingkah laku. Ke tingkah laku. Makanan mempengaruhi tingkah laku. Ya, benar. Jadi, itu benar. Para ahli itu menyebutkan bahwa memang ternyata apa yang dimakan seseorang itu akan berpengaruh ke perilakunya. Jadi makanan yang haram, meskipun substansinya halal, itu akan berpengaruh perilaku. Karena manusia tidak bisa menerima yang buruk-buruk. Contoh timun halal, tapi ketika dibeli dengan harta yang haram, dia akan mempengaruhi perilaku. Langsung atau tidak langsung. Apalagi kalau seandainya timun ini katakanlah sudah tidak dalam bentuk yang toib lagi atau makanan-makanan yang tidak toib itu atau tidak baik itu juga akan mempengaruhi perilaku seseorang. Itu dikatakan tadi. Jadi dalam dengan konsep gut brain axis ini atau GBA ini, maka apa yang kita makan ini pertanyaannya menyenangkan perut kita. Nah, ini menarik Ustaz. Manusia Allah ciptakan itu ternyata mereka punya teman. Kita nih punya teman. Temannya di mana? Di seluruh bagian. Dari mulai rambut sampai ke ujung kaki kita punya teman. Teman kita tuh namanya probiotik atau mungkin bakteri baik. Maaf. Bakteri baik. Bakteri baik. Itu jadi, teman kita. Teman kita. Jadi maksudnya di dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita ada bakteri semua. Oke. Ada bakteri semua. Dan bakteri-bakteri ini ya tergantung kita mau bikin dia dominan yang bakteri baiknya atau kita mau dominan memperbanyak bakteri buruknya. Sebenarnya buruk baik ini sebenarnya lebih ke arah aktivitas mereka. Sebenarnya mereka seimbang. Lebih dominan bakteri baik, tapi ketika lebih dominan bakteri tidak baik atau bakteri jahatnya, maka bakteri baik tertahan. Kalau bakteri baik tertahan, apa mungkin bakteri jahat lah katakanlah itu lebih dominan dengan apa yang dia makan, dia rasakan segala macam itu, maka bakteri baiknya akan tertekan. Jadi makanan kayak begini sebenarnya pada akhirnya akan memperbanyak atau menguatkan bakteri baik. Gitu. Apa yang terjadi? Yang terjadi berikutnya adalah ternyata, subhanallah, pertama otomatis kan, tadi kan pembahasan kita adalah apa tuh? Bahwa kekebalan tubuh kita ada sebagian besar di pencernaan. Iya, di usus. 70-80%. Artinya orang yang makan kayak begini setiap hari rutin dengan baik dan tak berlebihan pastinya imunitasnya naik. Betul. Yang pertama, yang kedua apa Ustaz? Mood. Kan tadi sudah saya bilang mood serotonin sama dopamin itu yang buat adalah bakteri yang ada di usus. Jadi penyakit-penyakit yang ada saat ini sebagian besar terjadi karena disbiosis. Disbiosis itu ketidaksinergian antara bakteri-bakteri tadi, termasuk autoimun. Pertanyaannya menarik. Oke. Bagaimana memperbaikinya? Wah, itu. Untuk memperbaikinya, jadi kalau ada dua orang bertengkar, apa yang harus kita kerjakan pertama kali? Leraikan atau katakanlah ya pisahkan, diam dulu sementara. Maksudnya gimana bagi-bagi begitu? Coba gimana, Dok? Maksudnya adalah ketika mereka sudah kacau beliau dan nggak jelas lagi katakanlah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jahat segala macam, apa yang harus dikerjakan? Diamkan mereka dengan cara puasa. Maka Islam adalah agama yang sangat-sangat menjunjung. Itu ditenangkan dulu itu ya. Puasa itu akan diam gitu ya. Jadi kalau ada kalimat, setahu saya bukan hadis juga yang menyatakan summu tasihu itu benar. Yang disuruh damai tenang apa sebenarnya? Jiwanya, hatinya, imannya, kolbunya. Ini suruh stop dulu. Nggak usah kalau lagi puasa nggak usah lagi lihat-lihat beginian karena ini kalau Anda lagi puasa akan mempengaruhi keinginan. Kalau lagi puasa apa yang harus dilihat? Makanan buat panglima aja yang lebih banyak. Makanan buat panglima siapa? Atau makanan buat panglima apa? Al-Qur'an. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Jadi ya kalau di Ramadan, makanan sebenarnya bagus nggak kita makan yang Ramadan bagus, tapi jauh lebih baik kalau seandainya yang lebih banyak kita kasih makan tuh panglimanya. Fokus kita kepada panglima. Ya. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kamu puasa itu lebih baik kalau kamu tahu. Itu Ustaz. Masya Allah kan. Jadi semakin Bapak Ibu sekalian kita memahami ini, maka semakin kita akan menyayangi. Tadi Dok, saya menenangkan tadi tuh loh. Ini kan ada kalau sudah kacau sistem
kacau atau bakteri tadi yang baik yang buruk kacau itu ternyata didiamkan dulu. Iya kan, puasa. Maka puasa adalah bentuk detoksifikasi paling Wah, baik, ini bentuk pendiaman tubuh untuk apa? Karena kan yang namanya puasa, orang pasti akan menjaga panca inderanya dia. Rasa dia cut dulu, penglihatan dia cut dulu yang tidak baik ya. Semua panca inderanya di lockdown, nah gitu loh. Wah, untuk tidak melakukan fungsinya dulu, untuk tenang dulu, tenang, diam. Kapan-kapan antum saya kasih ilmu, Dok. Ilmu mahal, belum ada di tempat lain. Siap nih Ustaz. Aduh, wah ini kapan-kapan masih rahasia. Masih lama ya? Nanti, masih. Kajiannya masih banyak. Nanti. Masih banyak ini. Dokter bilang bakteri-bakteri nanti saya kasih ilmunya. Oh, iya. Qur'ani, Dok. Saya enggak, tapi saya belum tahu dari mana dapat ini. Dalam Quran pastinya. Oh iya, jelas Quran. Karena dokter bicara tentang bakteri itu, di kepala saya berputar-putar tentang beberapa ayat. Melintas-lintas itu. Kapan-kapan saya keluarkan. Tapi saya, iya, coba gini. Kan bakteri itu hidup ya, Dok? Ya jelas loh. Hidup kan? Dia makhluk hidup kan? Makhluk hidup. Persis sama kayak kita nih. Kita juga makhluk hidup kan? Dan ya semua, ya burung, ya binatang, ya kita, ya semua. Quran menyebut, kan gitu, Dok, kalau Quran menyebut manusia, an-nas, al-ins, jin ya jin, burung at-toir, al-khoil, al-bighal, itu kan kuda, bighal. Tapi karena ada makhluk yang tidak disebut dalam Quran, tapi Allah gabung, Allah rangkai, semua masuk dalam satu kata. Tahu, Dok? Mahal gak? Nah, itu yaitu adabah atau adawab jamaknya. Di Quran ada sekian banyak kata adab, kan? Karena dalam definisinya kata itu adalah apa saja yang melata, apa saja yang bergerak. Ya dub itu artinya apapun yang bergerak. Maka tadi saya tanya, bakteri hidup apa nggak hidup? Artinya dia bergerak kan? Iya, bergerak. Jadi itu ada. Hah? Sebelum manusia ada. Artinya bahwa pembahasan tentang saya tunjukkan satu ayat ya, biar saya nggak salah. Ini aja, ini mukadimah saja. Kan kapan-kapan judulnya. Iya. Nanti semoga Allah panjangkan umur. Amin ya Rabb. Selamat juga antum demikian juga mudah-mudahan insyaallah. Saya kasih nanti biar dibuka oleh teman-teman pemirsa semua ya. Di surat Al-An'am ayat 38, Dok. Al-An'am. Al-An'am ayat 38. Lihat pertama pembahasannya adalah wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahaihi illa umamun amsalukum. Wah, ini kaidah besar sekali, Dok, dalam kehidupan ini. Tadi dokter bicara bakteri, saya jadi ingat misalnya. Tidak ada dabah. Dabah ya tafsirnya sebenarnya kan gini. Tidak ada dabah apapun yang bergerak tuh, apapun yang termasuk menurut saya apapun itu. Ya. Wala ta'iri yatiru bijanahaihi. Kemudian tidak juga burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Illa umamun amsalukum, kecuali dia umat seperti kalian. Jadi sekarang gini, sudah ketemu kuncinya. Paham. Ketemu kuncinya ya, memahami ilmu sulit tentang bakteri. Gitu ya. Pakai ayat ini selesai, Dok. Masya Allah. Kebayang kan? Ya kan gini gampangnya. Sekarang gini, tadi antum cerita. Kalau lagi kacau, lagi berantem segala macam, kan bukan kita bunuhin semua. Oh iya. Betul enggak? Tenangkan. Itu. Tenangkan. Yang salah itu kita selalu mengingat kalau yang bermasalah itu kita bunuhin aja deh. Gitu. Kan kalau di antara kita berantem, ya kan? Ada saudara kita atau siapapun bertengkar, berantem, bertikai, kan nggak kita bunuh aja semua, kan nggak gitu. Ya. Tenangkan. Gitu. Kenapa? Karena mereka juga umamun amsalukum. Mereka semua itu umat seperti kalian. Subhanallah. Coba, Dok. Kalau mereka umat seperti kalian itu artinya kalau mereka lagi berantem tuh, kan tadi ada kaidahnya. Kaidah kita berantem umpamanya di surah Al-Hujurat, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Jadi kalau ada yang bertikai di antara orang beriman itu diislah. Bisa nggak antum nggak berantem itu, bisa nggak gitu ya? Ayo coba gitu. Coba duduk bareng lah gitu. Bisa nggak kita coba tenang lah ya. Di ayat yang lain kan juga disampaikan, coba ada tema namanya at-tahkim. Artinya adalah coba cari hakimnya. Jadi kalau kalian bertikai, berantem nggak akur nih, ini yang baik, ini yang buruk, kok berantem, umpamanya atau apa terjadi. Kalau tidak bisa, aku cari coba yang ketiga. Nah, coba, saya nggak tahu ilmu apa, ilmu ketiga kan. Cari yang ketiga sebagai hakimnya.
untuk menetralkan, penengah lah ya. untuk menengahi tahkim itu. Kayak kita kan, illa umamun amsalukum. Ini kapan-kapan ilmu saya kasih insyaallah. Kapan-kapan ya? Kalau punya ilmunya. Baik. Tapi ini ayat pembuka luar biasa. Jadi bahwa ternyata ini illa umamun amsalukum. Lanjutan ayatnya keren banget. Ma farrotna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang, nggak ada yang kita sia-siakan, nggak ada yang kurang. Pembahasan yang jadi di dalam kitab suci ini, Dok, tidak ada yang tidak dibahas. Jelas dong? Jelas. Ilmu hari ini, ma farrotna, kata Allah, kami tidak pernah meninggalkan sedikit pun apapun yang ada, semua dijelaskan dalam Alkitab. Subhanallah. Ujungnya adalah tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Kemudian pada Rabb mereka